Mari kita mulai dengan pertanyaan sederhana. Pernahkah Anda merasa bahwa seseorang terlihat sangat baik, sehingga Anda secara otomatis menganggap mereka cerdas, baik, dan sukses? Itu adalah halo effect. Tapi kenapa itu bisa terjadi? Halo effect kecenderungan kita untuk mengasosiasikan satu sifat positif dengan orang atau objek lain berdasarkan pengamatan awal atau karakteristik tertentu yang mencolok. Dalam bahasa yang lebih mudah dipahami, kita seringkali membiarkan penampilan pertama mempengaruhi pandangan kita terhadap seseorang, dan ini bisa menjadi sesuatu yang baik atau buruk. Halo effect adalah konsep dalam psikologi sosial yang pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan sosial Edward Thorndike pada awal abad ke-20. Konsep ini mengacu pada kecenderungan seseorang untuk menilai seseorang atau sesuatu berdasarkan kesan pertama atau kesan umum yang mereka miliki tentang karakteristik atau kualitas tertentu dari orang atau objek tersebut. Dengan kata lain, ketika seseorang memiliki pandangan positif atau negatif terhadap satu aspek dari seseorang atau sesuatu, mereka cenderung mempengaruhi pandangan mereka terhadap aspek-aspek lainnya, bahkan jika tidak ada bukti konkret yang mendukung pandangan tersebut. Thorndike menciptakan istilah halo effect dalam konteks penelitiannya tentang evaluasi personel militer selama Perang Dunia I. Dalam penelitian ini, Thorndike menemukan bahwa orang cenderung memberikan penilaian yang konsisten terhadap karakteristik seseorang berdasarkan pada penilaian mereka terhadap karakteristik lainnya. Sebagai contoh, jika seorang dianggap memiliki penampilan fisik yang menarik, mereka mungkin juga dianggap memiliki keberanian yang menarik atau keterampilan yang baik, meskipun tidak ada informasi konkret yang mendukung pandangan tersebut. Halo effect dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan sehari-hari, termasuk dalam konteks profesional, sosial, dan pribadi. Contoh-contoh umum dari halo effect masuk ke pribadian, jika seseorang dianggap ramah dan bersahabat, orang cenderung mengasumsikan mereka juga kompeten dalam pekerjaan mereka, bahkan jika tidak ada bukti konkret yang mendukungnya. Lalu dalam segi penampilan fisik, orang seringkali mengasosiasikan penampilan fisik yang menarik dengan karakteristik positif lainnya seperti kecerdasan, kebaikan hati, dan kesuksesan. Dan ini berlaku buat brand yang kalian lihat. Jika suatu merek terkenal karena kualitasnya dalam satu produk, konsumen mungkin cenderung menganggap bahwa merek tersebut juga menghasilkan produk yang berkualitas dalam kategori lainnya. Dan contoh lebih relate terhadap kalian, mungkin contohnya sederhananya dalam halo effect saat Anda bertemu seseorang yang sangat tampan atau cantik di pesta, boleh di sekolah atau ya tergantung situasi tempat yang kalian alami. Di situ kalian meskipun Anda tidak tahu banyak tentang mereka, Anda mungkin akan menganggap mereka sebagai pribadi yang menarik, pintar, atau bahkan sukses dalam karir mereka. Namun sebenarnya mereka bisa saja memiliki sifat yang berbeda-beda. Lalu kenapa halo effect ini bisa terjadi? Mengapa? Halo effect muncul karena otak kita senang membuat asumsi berdasarkan informasi yang terbatas. Ketika seseorang memiliki ciri fisik yang menarik atau prestasi yang mengesankan, kita cenderung menganggap bahwa mereka juga harus memiliki sifat positif lainnya. Ini adalah cara otak kita mencoba membuat dunia menjadi lebih sederhana. Lalu di sisi psikologis ada teori yang mengatakan cognitive bias theory. Teori ini mengindikasikan bahwa halo effect adalah salah satu contoh dari bias kognitif. Bias kognitif adalah cara pikiran kita bekerja dengan cara tertentu yang dapat mengarahkan kita pada kesimpulan yang tidak terlalu akurat atau objektif. Dalam konteks halo effect, pikiran kita cenderung mengikuti jalur yang paling efisien secara mental. Ketika kita melihat seseorang yang memiliki karakteristik atau penampilan mencolok, seperti kecantikan atau keberhasilan yang terlihat, otak kita mencari jalan pintas untuk mengambil keputusan tentang orang tersebut. Ini bisa mengarah pada kesimpulan yang lebih sederhana, seperti mengasosiasikan mereka dengan sifat positif lainnya. Dalam hal ini, otak kita mencoba untuk menghemat waktu dan usaha dengan mengandalkan informasi yang mudah diperoleh, yaitu penampilan fisik atau karakteristik yang mencolok sebagai dasar untuk membuat penilaian lebih lanjut. Dan ini sangat berdampak sekali halo effect terhadap kehidupan. Gue mau jelasin dulu dari dampak positifnya dulu. Yang pertama, peningkatan percaya diri. Dalam beberapa kasus, jika seseorang mendapatkan kesan positif dari orang lain karena atribut tertentu, misalnya penampilan fisik yang menarik, ini dapat meningkatkan kepercayaan diri mereka dan memberi mereka dorongan motivasi untuk berhasil. Yang kedua, keuntungan dalam karir. Seseorang yang diberi halo effect positif dalam lingkungan profesional, mereka mungkin lebih mudah mendapatkan promosi atau kesempatan karir lainnya karena orang-orang cenderung memiliki pandangan positif tentang mereka secara keseluruhan. Lalu yang ketiga, pengaruh sosial. Orang yang memiliki halo effect positif bisa lebih efektif dalam mempengaruhi orang lain atau memenangkan dukungan mereka dalam situasi sosial atau politik. Itu tadi barusan dampak positif, sekarang kita akan lanjut ke dampak negatif. Yang pertama, kesalahan penilaian. Halo effect dapat menyebabkan kesalahan penilaian karena seseorang mungkin mengabaikan karakteristik negatif seseorang karena pandangan positif yang mereka miliki tentangnya. Ini bisa menjadi masalah dalam pengambilan keputusan yang penting. Lalu yang kedua, stereotip dan diskriminasi. Halo effect bisa memperkuat stereotip dan diskriminasi karena seseorang mungkin mengasosiasikan karakteristik positif atau negatif dengan kelompok tertentu tanpa pertimbangan yang tepat. Lalu yang ketiga, ada kebijakan perusahaan yang tidak efektif. Dalam konteks bisnis, jika manajemen hanya berfokus pada halo effect positif yang dimiliki seseorang karyawan, ini dapat mengarah pada pengabaian terhadap masalah kinerja yang sebenarnya, yang akhirnya dapat merugikan perusahaan. Lalu yang keempat, ada kerugian dalam hubungan pribadi. Dalam hubungan pribadi, jika seseorang memiliki halo effect
positif terhadap pasangan mereka, mereka mungkin tidak dapat masalah dalam hubungan tersebut atau mengabaikannya, yang dapat mengarah pada konflik yang lebih besar di masa depan. Jadi jika kalian tidak mau mengalami halo effect, gue bakal ngasih tahu ke kalian juga bagaimana cara mengatasi halo effect. Yang pertama itu ada kesadaran. Langkah pertama adalah menyadari bahwa halo effect ada dan bahwa kita cenderung terpengaruh olehnya. Dengan menyadari adanya potensi bias ini, Anda akan lebih waspada terhadapnya. Lalu yang kedua, pertimbangkan bukti konkret. Saat membuat penilaian tentang seseorang atau sesuatu, selalu cari bukti konkret yang mendukung pandangan Anda. Jangan hanya bergantung pada kesan pertama atau kesan umum. Lalu yang ketiga, pertimbangan aspek yang berbeda. Cobalah memisahkan berbagai aspek atau karakteristik yang Anda nilai. Misalnya, jika Anda menilai seseorang dalam konteks profesional, jangan hanya fokus pada penampilan fisik mereka. Pertimbangkan kinerja, kemampuan, dan sifat lainnya secara terpisah. Lalu yang ketiga, berbicara dengan orang lain. Diskusikan pandangan Anda dengan orang lain yang memiliki pandangan berbeda. Ini dapat membantu Anda melihat sisi lain dari situasi atau orang yang Anda nilai. Lalu yang keempat, evaluasi ulang penilaian Anda. Secara berkala, evaluasi ulang penilaian Anda terhadap seorang atau objek yang telah Anda nilai sebelumnya. Apakah penilaian Anda masih sesuai dengan bukti dan pengalaman baru? Lalu yang kelima ada, hindarilah stereotype. Usahakan untuk tidak mengeneralisasi untuk memberlakukan stereotip pada kelompok tertentu. Setiap individu unik dan memahami perbedaan individual penting untuk menghindari stereotip. Lalu yang keenam, berpikir kritis. Gunakan pemikiran kritis saat membuat penilaian. Tanyakan pada diri sendiri apakah penilaian Anda didasarkan pada bukti konkret atau hanya perasaan atau kesan awal. Lalu yang ketujuh, pendekatan yang objektif. Coba untuk mendekati setiap situasi atau penilaian dengan sikap yang lebih objektif. Berpikir tentang fakta, data, dan informasi yang relevan daripada hanya mengandalkan kesan subjektif. Lalu yang kedelapan, terakhir, memahami psikologi. Jadi kan Anda harus belajar banyak-banyak psikologi. Ini dapat membantu Anda lebih baik dalam mengelola halo effect. Anda dapat mempertimbangkan untuk mengikuti pelatihan atau membaca lebih lanjut tentang halo effect. Menghindari halo effect adalah langkah penting dalam membuat penilaian yang lebih akurat dan adil terhadap orang dan situasi. Dengan praktek dan kesadaran, Anda dapat meningkatkan kemampuan Anda untuk mengatasi bias ini dan membuat keputusan yang lebih baik. Dengan pemahaman tentang halo effect ini, kita dapat lebih waspada terhadap kecenderungan kita untuk membuat asumsi berdasarkan penampilan, dan kita dapat membuka diri untuk memahami orang lain dengan lebih baik. Ingatlah, setiap orang adalah campuran kompleks sifat-sifat yang tidak selalu dapat kita lihat dari luar. Jadi, bagaimana pengalaman Anda dengan halo effect? Apakah Anda pernah mengalami situasi di mana penampilan seorang mempengaruhi pandangan Anda tentang mereka? Mari kita berusaha menjadi lebih objektif dan mengenal orang dengan lebih dalam daripada sekadar penampilan fisik. Itu saja ya dari saya, halo effect. Terima kasih.